Gue kalau artis pemula gitu gue nggak mau nanggepin. Jadi artinya gimana bang? Mau nggak tertarik gue itu cara kamuan, nggak tertarik. Tapi tantangannya ditolak nih? Nggak. Kalau kita ini kan turunan sultan nggak perlu tonjok-tonjokan begitu, cukup tiup begitu dia langsung kan dari pengadilan langsung langsung rumah sakit gitu. Nah itulah kelebihannya saudara Firdaus, multi talenta. Lagi gue kalau artis pemula gitu gue nggak mau nanggepin. Jadi artinya gimana bang? Mau nggak tertarik gue itu cara kamuan, nggak tertarik. Tapi tantangannya ditolak nih? Nggak. Kalau kita ini kan turunan sultan nggak perlu tonjok-tonjokan begitu, cukup tiup begitu dia langsung kan dari pengadilan langsung langsung rumah sakit gitu. Cukup dari kun fayakun, innama amruhu idza arada sayaqula kun fayakun. Langsung sakit, gemeter gini. Anterin aku ke rumah sakit berobat. Kan tinju ini olahraga gitu bang? Enggak. Kalau kita jarang tempur, keturunan gue jarang tempur. Tempurnya cukup berdoa. Tapi kalau dari bang Firdaus sendiri menanggapi ya kayak mulai ini ada video Prasetyo yang menantang. Enggak, gue nggak nanggepin. Kalau Vicky mah gue nggak tanggepin. Karena gue nggak minat nanggepin dia kan pemain baru. Duganya apa bang? Apakah menurut abang cuma hanya pansus belaka atau gimana? Ya nggak tahu, pansus kali ini. Gue kan nggak tahu dia. Gue nggak nanggepin balas gitu. Tapi kalau diajak lomba nyanyi, boleh, gue demen. Misalnya ada TV nih, yang manggil semua pengacara suruh ikut lomba nyanyi, hadiahnya siapa gitu kan? Nah, gue mau dah. Karena skill berwibawa dan bener-bener skill gue gitu. Atau lomba acting gitu kan. Bikin film, gue disuruh main film, gue mau. Tapi kalau kayak gitu-gitu gue enggak. Kampungan gitu. Berantem gitu kampungan. Dan artian berarti ditolak ya bang tantangannya? Mutlak ditolak. Tapi kalau dari pihak Vicky sendiri ngabungin abang langsung? Ya biar aja suruh lawan itu bayangan gue. Orang gue nanggepin. Gue cuekin, dia aja sih bertepuk sebelah tangan. Kalau gue nggak nanggepin. Terserah dia mau statement apa gitu. Tapi abang kenal nggak sih sama Vicky, pernah ngobrol gitu? Nggak pernah. Ketemu? Nggak pernah. Sama-sama ini aja influencer. Sama-sama di medsos aja. Tapi kan biasanya seru gitu bang olahraga. Kalau gue tuh artis, jadi adik angkat gue tuh sampai sekarang Charlie Van Houten. Itu sampai sekarang udah belasan tahun sama gue. Udah hampir 20 tahun lebih lah. Dari kita sama-sama jadi ngamen, dia jadi artis gue ini. Jadi Charlie Van Houten udah ke adik gue. Bahkan di organisasi Ferrari, perkumpulan artis Republik Indonesia, gue ketua umumnya, dia wakilnya. Gitu. Jadi gue berdua terus sama dia. Kalau yang lainnya di luar itu, di luar garis gue. Dan gue orang nggak gampang deket sama orang. Lu lihat gue berteman, ada nggak teman gue yang artis? Kalau orang kan ngeliat artis katanya, wah, gue artis, gue mau deketin, cari muka mah enggak, kan gue rajanya artis. Jadi buat apa lagi mau nyari artis? Gue artis justru ke gue jasanya. Orang gue presiden artis gitu. Jadi gue nggak tertarik. Kalau tarik suara berarti tertarik. Kalau lomba vokal, ayo, gue disuruh nyanyi nih, ayo, bikin panggungnya. Nah itu lebih keren. Misalnya ada promotor ya kan, mau, ayo kita lomba vokal, Firdaus nyanyi dengan siapa, ayo, nah, gue mau tuh, gitu. Atau lomba band gitu, gue mau. Walau dengan Vicky nyanyinya? Boleh. Asal nggak tinju? Nggak tinju. Vicky misalnya mau bandnya, gue mau band gue gitu, boleh. Gitu. Kan jadi konser tuh, lebih keren kan? Vicky juga jadi naik, gue juga jadi naik. Gitu. Lebih positif gitu. Lebih positif begitu. Daripada kita merusak badan dang. Karena kita keturunan sultan nggak pernah berantem kayak gitu. Kita cukup dang. Gitu. Mungkin terakhir pesan buat Vicky bang soal tantangan ini abang gimana? Ya sering-sering minum susu pagi-pagi ya. Tapi susunya yang lagi gantung, jangan yang di kaleng. Kaleng takut basi. Kalau gantung kan masih bagus tuh. Kayak gue tiap pagi subuh udah nyusu gitu. Malam mau tidur nyusu, sering-seringnya nyusu kayak gitu. Jadi tulang kita kuat gitu. Nggak kropos. Ya. Oke. Terima kasih. Aduh, kalau aku pribadi nggak percaya sih. Kalau menurut aku, maksudnya orang kaya banyak dan yang
kalau Merak pun belum tentu mereka juga punya gunung, jadi kalau menurut aku nggak percaya sih, terlalu halu menurut aku. Gitu. Kalau dari kepenglihatan aku dengan dia menyatakan itu, aku nggak percaya, pura-purakan. Kalau menurut aku, karena bukan aku pro sama Bang Hotman ya, karena aku sahabat banget sama Bang Hotman, menurut aku Bang Hotman udah deh paling the best, kalah. Ya, saya sempat juga mendapat informasi dari beberapa media yang mengatakan bahwa saudara Firdaus itu adalah salah satu orang terkaya di dunia yang mengalahkan hartanya Elon Musk sebagai pemilik dan CEO suatu perusahaan Tesla ya. Ya kita bangga aja, kita kagum aja kepada saudara Firdaus. Bahkan saudara Firdaus juga banyak juga, nggak sedikit diberitakan sebagai pengacara atau salah satu pengacara yang terkaya di Indonesia. Ya kan? Karena selama ini yang kita tahu, orang terkaya di Indonesia ya, atau di dunia lah ya, tatarannya itu jarang pernah ada, bahkan tidak pernah ada dari seorang praktisi hukum atau dari seorang pengacara. Biasanya orang terkaya itu datangnya itu dari pelaku bisnis ekonomi. Jadi kalau ada memang sosok saudara Firdaus sebagai seorang terkaya di Indonesia, khususnya ya, umumnya di dunia, ini sangat fenomenalistik, ini sangat luar biasa, ya kan? Kita ya bangga kepada saudara Firdaus, ya kan? Karena bagaimanapun juga ini aset bangsa gitu loh, yang kita juga harus hormati juga kan. Kalau itu memang kenyataannya berita tersebut benar, atau berita tersebut validitas datanya akurat 100%. Tapi semua itu kita kembalikan kepada publik kan. Apakah itu benar atau tidak? Nah, saya rasa sih kalau berita-berita itu juga sempat seliweran ya. Berarti saudara Firdaus ini sudah saatnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Saudara Firdaus itu kan bisa aja, ya kan, melakukan upaya atau tindakan yang mulia ya, memberikan hibah misalnya kepada sekian ratus masyarakat desa, ya kan, atau memberikan hibah kepada jutaan orang yang membutuhkan. Ya kan? Dan itu kan menjadi suatu amal yang baik buat saudara Firdaus. Kalau itu benar beritanya, ya kan? Dan itu validitas datanya itu memang akurat 100%. Kalau saudara Firdaus sudah mengatakan bahwa Elon Musk aja hartanya kalah dengan saudara Firdaus. Seingat saya hartanya Elon Musk ya, menurut dari berbagai macam data-data media mainstream ya, yang skala internasional, itu hartanya 6.800 triliun. Ya jelas sudah pasti kalah lah Hotman. 6.800 triliun berarti kan saudara Firdaus itu hartanya lebih daripada 6.800 triliun. Ya kan? Tapi saya luar biasa, saudara Firdaus orangnya termasuk bisa dikatakan rendah hati juga orangnya, ya kan? Mungkin bisa jadi juga karena ya mengacu kepada koleganya almarhum kan, sama bintang 5 dengan bintang 6 kan, kita nggak tahu juga, ya kan? Ya kan? Jadi saya salut lah. Tapi kalau itu beritanya benar ya, dan akurat 100%-nya yang apa ditampilkan oleh berbagai media, saya rasa obsesinya Firdaus itu
masih salah satu dari sekian yang utama ya. Mungkin bisa jadi saudara Firdaus punya ada obsesi ya akan mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang sekarang 300 juta lebih. Mungkin setengahnya dikirim ke bulan, dibuat klaster, kita mana tahu kan, ya kan? Bisa aja itu terjadi, ya kan? Saya rasa kalau catatan, kalau ini semua validasinya akurat 100% mengenai saudara Firdaus. Itulah kelebihannya saudara Firdaus, multi talenta. Jadi multi talenta itu memang sangat jarang ya. Mungkin satu di antara 50 juta penduduk dunia, ya kan? Tapi perlu diketahui juga, saudara Firdaus juga kenyataannya ya talentanya aja itu masih kalah juga, ya kan? Bahwa apa yang dipunyai bakat oleh Firdaus, kenyataannya kalau kita cermati ya, di kota Jakarta, ya, di sudut-sudut pinggiran kota Jakarta, itu ya banyak orang yang mempunyai talenta yang tinggi, yang luar biasa, ya kan? Coba aja perhatiin, dan sekali coba live in atau tinggal bersama di suatu wilayah kampung, di situ banyak yang mempunyai multi talenta dan lebih daripada saudara Firdaus, dan ini akurat gitu ya. Mungkin sama halnya orang-orang hebat juga kan kadang-kadang datangnya 1000 tahun yang lalu atau 500 tahun kemudian atau 100 tahun kemudian baru muncul, ya kan? Mungkin juga saudara Firdaus setelah 300 tahun kemudian baru muncul ada manusia yang model kayak sosok saudara Firdaus. Jadi saudara Firdaus memang semua ada negatifnya, ada positifnya. Ya kita juga bagaimanapun juga nobody perfect ya, tidak ada yang sempurna. Segala sesuatu tuh kita bisa ambil hikmahnya yang positifnya terhadap saudara Firdaus ya.